siang Bu, sini saya akan melakukan ibadah singkat saya, bernyanyi, berdoa, dan membacakan Mazmur pasal 16 sampai Mazmur ke pasal 20 Bu. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Tuhan, pada siang hari ini Yeremia akan membacakan ayat Mazmur pasal 16 sampai Mazmur ke pasal 20 Tuhan. Berkati Yeremia Tuhan dalam baca, agar Yeremia bisa membaca ayat Alkitab-Mu dengan teliti dan tanpa ada kekurangan satu huruf atau angka apapun yang Yeremia bacakan Tuhan. Biarlah agar ayat Alkitab yang Yeremia bacakan dan Yeremia dengarkan nanti Tuhan, pada hari ini bisa Yeremia lakukan di dalam kehidupan Yeremia sehari-hari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Anak-Mu dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pasal 16 yang bertemakan tentang bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku merindu. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesendirian orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku senantiasa memandang kepadamu Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat bersenantiasa. Mazmur pasal 17 yang bertemakan tentang diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, meriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang keperbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan-jalan orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku ya Allah. Senengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayap-Mu terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang menggempur aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengeruni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Bapa, mereka seperti singa yang
bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan padang-Mu dari orang-orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang dunia ini yang bagiannya adalah yang ada dalam hidupnya. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tapi aku dalam kebenaran, aku akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan serupa-Mu. Mazmur pasal 18 yang bertemakan tentang nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dari tangan Saul. Dia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertananku dan penyelamatku, halahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilitku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpaku. Tali-tali dunia orang mati telah melilitku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku ya aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar dari gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membuang dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar dari padanya. Ia menegukkan langit, lalu turun ke kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal karena sinar di hadapannya. Bilanglah awan-awannya bersama hujan, es dan bara api. Maka Tuhan menguntur langit dan yang maha tinggi, perdengarkan suaranya, dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserakkannya mereka, kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukan mereka. Lalu kelihatan dasar-dasar lautan dan singkaplah alas dunia karena hardik-Mu ya Tuhan. Karena hembusan napas dari hidung-Mu yang menjangkau dari tempat tinggi mengambil aku, menarik aku dari banjir, yang melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang benci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Dia membawa aku keluar ke tempat lapang, yang menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan ketetapannya tidaklah berlaku bagiku. Tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukum-hukumnya kuperhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang-orang yang setia Engkau berlaku setia, Engkau orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci, tetapi orang yang bengkok Engkau berlaku belak-belik. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa-bangsa yang tertindas, tapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku percaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi segerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, jadi Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah lain selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga tanganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai
keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku merumuhkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawanku. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang benci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang menyelamatkan mereka. Mereka berteriak kepada Tuhan, tapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka harus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa yang tidak aku kenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan bergetar. Tuhan hidup, Tuhan terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang-orang yang melakukan kealiman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu dari antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud dalam anak cucunya untuk selamanya. Mazmur pasal 19 bertemakan tentang kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pelawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia berdebar sampai ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan iman kepada orang yang tak berpengalaman. Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bagaikan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh kesemuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur pasal 20 yang bertema tentang doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub mementingi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat yang kurus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu, Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau hendaki, dan jadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegangkan kereta dan orang itu memegangkan kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru.
Dari Mazmur pasal 16 sampai Mazmur pasal 20, Yeremia mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan haruslah berpegang teguh kepada Tuhan, sebab di ayat tersebut mengajarkan bahwa orang yang berpegang teguh kepada Tuhan tidak akan pernah binasa. Dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal, dan Tuhan akan tetap melindungi kita walaupun kita dalam kondisi apapun. Mau kita dalam ada masalah berat, ringan, atau biasa pun, Tuhan tetap melindungi dan menyertai kita. Sebab di ayat tersebut Tuhan adalah benteng maut kita. Tuhan adalah siap menjadi benteng utama kita untuk melindungi kita dimanapun kita berada. Jadi pesan saya atau kesimpulan yang bisa saya sampaikan, tetaplah andalkan Tuhan dimanapun kita berada, apapun itu masalahnya, tetap andalkan Tuhan. Karena di ayat Mazmur pasal 16 sampai Mazmur pasal 20 telah diceritakan Tuhan adalah benteng sejati kita, benteng sejati pada manusia yang diciptakan oleh Tuhan tersebut. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Yeremia telah mendengarkan Mazmur pasal 16 sampai Mazmur pasal 20 pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, semoga ayat hafalan yang Yeremia bacakan bisa Yeremia laksanakan di dalam kehidupan Yeremia sehari-hari. Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Anak-Mu dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian ibadah singkat saya berdoa, bernyanyi, dan membacakan ayat Alkitab pada Mazmur pasal 16 sampai Mazmur pasal 20. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Shalom, selamat siang Bu.